Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada yang terhormat Abah Yai Haji Ali Masyuri beserta keluarga dalam, Bapak Kepala Sekolah SMA Progresif Bumi Sholawat, Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia. Perkenalkan, saya Aulia Rohma yang pada pagi hari ini akan memandu pertemuan wali santri dengan agenda sosialisasi program Road to Success kelas 12 MIPA SMA Progresif Bumi Sholawat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Progresif Bumi Sholawat, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup dan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar apa yang kita maksudkan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Progresif Bumi Sholawat yang akan disampaikan oleh Ustadz Misbah. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf karena Ustadz Misbah ada kepentingan, maka nanti sambutannya akan menyusul Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan program Road to Success kelas 12 MIPA SMA Progresif Bumi Sholawat. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Road to Success SMA Progresif Bumi Sholawat merupakan program untuk mempersiapkan Ananda siswa-siswi kelas 12 dalam mempersiapkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang ada yang pertama adalah jalur SNMPTN, di mana ini merupakan jalur prestasi akademik. Jadi untuk siswa-siswi yang memiliki prestasi juara olimpiade dan sejenisnya, ini bisa mengikuti SNMPTN, di mana sekolah kami karena akreditasinya A, maka kami mendapatkan kuota 40%. Di sini untuk pendaftarannya akan dimulai di bulan Januari hingga Februari 2023. Berikutnya adalah UTBK SBMPTN, yaitu masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur tes, dengan tes potensial akademik dan tes kemampuan akademik. Ini akan dibuka pendaftarannya pada bulan Mei hingga Juni 2023. Jalur berikutnya adalah seleksi mandiri. Di sini menggunakan tes atau nilai UTBK, dan ini untuk waktu pendaftarannya sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing. Jalur yang keempat adalah SPAN PTKIN. Ini merupakan jalur prestasi akademik, seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi ini nanti jurusannya adalah jurusan-jurusan yang keagamaan. Pendaftarannya akan dimulai di bulan Februari hingga Maret 2023. Yang kelima adalah UMPTKIN. Ini sejenis UTBK Bapak Ibu, namun ini untuk PT Keagamaan Islam. Pendaftarannya akan dimulai di bulan April hingga Juni 2023.
Berikutnya adalah seleksi mandiri PTKIN. Ini menggunakan tes atau nilai UMPTKIN. Waktu pendaftarannya sesuai dengan kebijakan kampus. Berikutnya adalah PMDK Politeknik Negeri. Ini juga jalur prestasi akademik. Pendaftarannya akan dibuka mulai bulan Februari hingga April 2023. Berikutnya adalah SBMPN. Ini merupakan UTBK yang politeknik, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri ini jalur tes saja. Pendaftarannya akan dimulai di bulan April hingga Juni 2023. Berikutnya adalah SMMPTN, seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri barat. Ini hanya ada 25 PTN wilayah barat se-Indonesia, yaitu PTN di Sumatera dan 4 PTN di Jawa. Yang di Jawa ini hanya ada 4, ada IPB, UIN Jakarta, Untirta, Banten, dan UPI Bandung. Di mana ini yang tidak menggunakan sumbangan pendidikan ini hanya UIN Jakarta, Ibu. Bapak Ibu. Pendaftarannya akan dimulai di bulan April hingga Juni 2023. Jalur masuk yang berikutnya adalah sekolah kedinasan. Ini melalui jalur tes, ada STIS, STAN, STSN, AAL, AAU, AKPOL, AKMIL, IPDN, STTD, STPI, STMKG, UNHAN, Catar Kemkumham, Catar Kemenhub. Pendaftarannya akan dimulai bulan April 2023. Selain program kelas reguler di universitas negeri juga ditawarkan program International Undergraduate Programs atau yang dikenal dengan IUP. Di sini bahasa pengantar kegiatan di kampus adalah menggunakan bahasa Inggris karena ini diharapkan lulusannya akan mampu berdaya saing global. Berikut daftar kampus dengan program IUP. Ada IPB, UI, UGM, UNER, ITB, ITS, dan masih banyak yang lain. Bapak Ibu bisa nanti disampaikan. Nah, untuk persyaratan mengikuti program IUP, ini yang pertama adalah lulusan SMA, bisa jurusan IPA atau IPS, dengan minimal TOEFL 500 atau nilai IELTS 5,5. Syarat yang ketiga, ini beberapa universitas juga menerapkan tes wawancara. Kemudian ada yang meminta motivation letter, seperti di UI. Yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, apa program sekolah untuk mempersiapkan anak-anak? Di sini program persiapan seleksi masuk perguruan tinggi negeri SMA Progresif Bumi Sholawat. Yang pertama adalah kita sebutnya dengan RTS tadi, Bapak Ibu, Road to Success. Yang pertama adalah penugasan mingguan, dan ini sudah berlangsung, sudah dimulai sejak 4 Juli kemarin. Berarti hari ini terhitung sudah 1 bulan berlangsung. Tugasnya berupa paper dengan bobot soal UTBK. Kemudian yang kedua adalah tryout bulanan. Tryout ini akan dilaksanakan setiap akhir bulan dengan bekerjasama dengan beberapa bimbel ternama. Untuk teknis penugasan mingguan, yang pertama penugasan ini merupakan seluruh mata ujian di UTBK. Di sini setiap mata ujian guru akan memberikan 1 hingga 5 soal yang setara dengan soal UTBK dalam bentuk paper yang dibagikan setiap hari Sabtu. Kemudian tugas tersebut wajib dikumpulkan setiap hari sesuai jadwal mapel yang ditentukan. Senin biologi, Selasa fisika, Rabu kimia, Kamis MTKP, Jumat bahasa Inggris, dan Sabtu bahasa Indonesia. Pengumpulan tugas ini dilakukan setiap hari melalui wali kelas setiap jam family time, kemudian akan diteruskan kepada guru mapel masing-masing. Untuk penskoran dan penginputan nilai tugas dilakukan oleh guru mapel setiap minggunya.
Ketentuan penilaian tugas, siswa akan mendapatkan skor tugas berdasarkan rubrik penilaian yang telah disusun oleh setiap guru mapel. Untuk siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, otomatis akan mendapatkan nilai 0. Siswa yang tidak masuk sekolah tetap wajib mengumpulkan tugas tepat waktu dengan menitipkan buku tugas kepada temannya. Jika siswa sedang pulang atau di rumah, maka tugas tersebut akan dikumpulkan melalui online via wali kelas masing-masing. Untuk tryout bulanan, tryout ini dilaksanakan setiap akhir bulan di masing-masing kelas. Durasi tryout ini menyesuaikan dengan ujian asli UTBK, yaitu 3,5 jam tanpa istirahat. Tryout akan dilaksanakan secara CBT atau menggunakan aplikasi TC Exam atau menggunakan aplikasi bimbel rekanan. Untuk peskoran tryout, skor jawaban benar plus 4, skor jawaban salah min 2, dan skor jawaban kosong atau tidak jawab min 1. Setelah penugasan dan tryout, kami akan membuat laporan progres siswa, di mana wali santri akan menerima laporan progres siswa pada minggu kedua setiap awal bulan. Laporan progres siswa ini akan berisi nilai tugas yang telah dikerjakan oleh siswa, nilai tryout, sisa poin pelanggaran, dan peringkat eligible SNMPTN. Untuk ketentuan pemeringkatan siswa atau perankingan, yang pertama dilihat dari nilai akhlak, di sini 20% berdasarkan sisa poin pelanggaran siswa. Yang kedua adalah 40% nilai rapot semester 1 hingga semester 5. Ketiga, 20% nilai tugas dan 20% dari nilai tryout. The road to success is always under construction. Jadi Bapak Ibu, jalan menuju kesuksesan sangat berliku dan tidaklah mulus. Monggo mari berikhtiar bersama guru, orang tua, dan siswa untuk semoga dimudahkan jalan kesuksesannya di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa membuka mikrofonnya dengan angkat tangan dulu atau ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, monggo Bapak memperkenalkan diri dulu. Saya Mujiono dari wali muridnya Aninda Nuril. Kelas apa ya? Kelas. Bisa ada? Iya, baik Bapak. Iya. Ketika anak-anak diberikan program yang begitu banyak, tentunya mestinya kan ada persiapan dari sekolah tentunya. Dengan persiapan-persiapan yang ada, kira-kira anak sudah mampu mengikuti keterkaitan dengan program tadi yang disampaikan oleh Ustadzah itu. Karena memang gini, jadi program yang disampaikan tadi mestinya harus didukung dengan kemampuan siswa yang diberikan oleh sekolah untuk mengikuti program ini. Tentunya untuk hasil maksimal. Ketika semuanya memang sudah diberikan, itu lebih gampang untuk mengikuti. Nah, pertanyaannya tadi apa program ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada? Oke, baik Bapak. Oke. Baik, kami jawab Bapak. Alhamdulillah sudah program ini sudah dijalankan dari tanggal 4 Juli kemarin, berarti sudah 1 bulan. Setiap hari anak-anak
ini sudah koordinasi dengan pihak asrama, jadi anak-anak setiap hari dapat tugas sekaligus intensif, nggih Bapak Ibu, bimbel intensif hingga sore hari. Dan ini sudah didukung oleh, kami sudah bekerja sama dengan asrama. Insya Allah sudah berjalan dengan baik dan anak-anak sangat antusias untuk mengerjakan tugasnya dan belajar bersama di asrama. Demikian Bapak. Satu lagi ya. Oke Bapak, monggo. Ini kita sebagai wali murid mestinya berharap besar ya, maksudnya untuk bisa anak itu bisa mengikuti. Kiat apa yang mesti kita jalani untuk mendukung anak supaya nanti mengikuti program-program tentunya untuk menuju ke ujian masuk perguruan tinggi itu bisa sukses kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya kita sih udah berdoa. Di sisi lain usaha apa yang mesti kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebenarnya kami program ini dijalankan juga didampingi oleh guru-guru BK. Nah, guru-guru BK ini dan wali kelas serta guru-guru pengajarnya ini akan yang lebih tahu kemampuan anak-anak di kelas. Jadi kami semua akan mengarahkan mana anak ini potensinya ke mana, jurusan apa yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, di sini kami butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian karena biasanya ini ada konflik gitu kan kalau misalnya kita mengarahkan jurusan ABCD tapi orang tuanya ABCD. Nah, ini kita butuh kekompakan gitu Bapak. Butuh dukungan untuk mensukseskan anak-anak agar bisa meraih apa yang dicita-citakan. Demikian Bapak. Tanya Ustazah. Oh, enggak, monggo. Mohon memperkenalkan diri, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Ahmad Walid Zaki. Nggih. Mau bertanya Ustazah untuk pendaftaran dan lain-lain apa nanti juga diuruskan sama pihak dari sekolah ya Ustazah? Termasuk yang ikut jalur SNMPTN apa sekolah juga yang nanti yang akan mendaftarkan? Ya, terima kasih Ustazah. Ya, untuk pendaftaran nanti akan difasilitasi oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, bentuk dukungan lain panjenengan sedanten adalah monggo berkas-berkas yang diminta sekolah itu segera dipenuhi ya, seperti KK, fotokopi KK, kemudian ijazah terakhir, kadang juga surat penghasilan dan seterusnya. Akte ya, akte biasanya. Nah, itu mohon yang belum mengumpulkan bisa mengumpulkan ke wali kelasnya. Mungkin dulu waktu kelas 10 sudah mengumpulkan. Nah, bagi wali santri yang belum mengumpulkan data atau kelengkapan untuk pendaftaran di PTN, monggo mumpung masih di awal ajaran segera disampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Demikian Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Ini dari wali santri atas nama Uli Nuha Alkindi Rosadi. Oke, Ibu. Mau tanya, ini kan itu bermacam-macam pendaftaran, apakah nanti disampaikan lagi ke anak-anaknya? Soalnya tadi menulisnya itu belum sempat, sudah ganti terus cepet gitu loh. Nanti PPT-nya akan kami share di grup wali santri, Ibu. Oh gitu. Serta rekaman hari ini. Oh gitu. Terus apakah ada konsultasi antara orang tua dengan guru BK atau wali kelas biar lebih tahu lagi potensi anak kemampuannya kemana gitu? Ya, jadi anak-anak nanti ada jadwal konseling bergantian setiap hari. Anak-anak ada jadwal konseling. Nah, di sana mungkin orang tua akan dihubungi, misalnya ada butuh konsultasi, nanti panjenengan sedanten akan dihubungi guru BK atau wali kelasnya. Begitu, Ibu. Oh, nggih. Matur suwun, Mbak. Oke, sami-sami. Nggih, monggo Bapak Chandra. Assalamualaikum.
Bapak Chandra. Nggih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mau tanya ini. Tadi kan disampaikan kalau kuotanya SNP apa? SMP MPTN itu kan 40% ya. Nggih. Iya. Nanti itu apakah dari sekolah itu sudah ada monitoring atau nanti dibuatkan mapping sekian santri itu masuk jalur SMPTN itu berapa jumlah anaknya, terus yang ikut UTBK itu berapa gitu. Jadi kan biar tahu ini bisa nggak memenuhi kuota 40% itu. Jadi apakah nanti ada atau monitoringnya, hasil monitoringnya itu berapa misalnya yang masuk prestasi akademik itu berapa anak gitu. Terus yang kedua tadi saya mungkin kurang jelas ya perbedaannya antara SPAN PTKIN dengan PTKIN itu apa gitu. Apakah memang satunya harus melalui prestasi dan satunya tes atau gimana? Tadi maaf kurang jelas tadi. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk tadi sudah kami sampaikan di presentasi bahwa setiap bulan Bapak Ibu akan mendapatkan laporan progres siswa di setiap bulan di minggu kedua setiap bulan Bapak Ibu. Nah, di sana nanti ada pemeringkatan siswa-siswa eligible. Jadi panjenengan sedanten nanti sudah bisa memantau anak saya sudah masuk 40% atau belum. Demikian Bapak. Untuk perbedaan antara SPAN PTKIN dengan UMPTKIN ini sama seperti UTBK dengan SNPTN. Jadi kalau SPAN PTKIN ini jalur rapot dan sertifikat juara lomba, sedangkan yang UMPTKIN ini tes, ada tesnya. Dan jurusannya jurusan keagamaan seperti PAI, tafsir hadis dan seterusnya, seperti itu Bapak. Oke, matur suwun Ustazah. Oke, sami-sami. Oke, yang raise hand monggo. Assalamualaikum Ustazah. Oke, monggo. Bapak Samsul, oke. Ya, perkenalkan saya Samsul Arifin, wali santri dari Imilda Arifin Musa Putri. Mohon tanya dan informasi Ustazah. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas adanya program ini dari Bumi Solawat. Semoga terus berjalan lancar. Yang kedua yang saya tanyakan, apakah selain dari program ini, wali santri itu bisa mendapatkan informasi, misalkan nanti setelah menjelang kelulusan atau ujian UTBK dan segala macamnya SNPTN itu, di luar Bumi Solawat itu kan sudah banyak semacam les privat untuk mencapai impian anak untuk diterima di SMPTN. Lah untuk mendapatkan izin dari pondok itu gimana Ustaz prosesnya? Apakah bisa mengikuti privat di luar program yang diadakan Bumi Solawat itu? Mohon infonya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak, di sini anak-anak kami bimbing hingga terlaksananya UTBK. Jadi mohon untuk mengikuti bimbingan yang ada di sekolah. Kami sudah membuka jalur kelas target ya, jalur kelas target yang untuk anak-anak yang ambisius itu nanti dengan kemampuan yang luar biasa itu nanti akan ada kelas target. Dan ini jadi anak-anak tidak perlu untuk les di luar. Insya Allah kami sudah mempersiapkan materi dan yang mumpuni untuk bisa mempersiapkan anak-anak bisa bertanding atau berkompetisi dengan siswa-siswa di sekolah lain. Demikian Bapak. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin nanti bisa diinfo ulang melalui grup di kelas masing-masing atau grup wali santri kelas masing-masing untuk program-program tersebut Ustaz. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke, monggo yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bundanya Sivan yang ingin saya tanyakan terkait kedinasan ya.
memang ini kan sebetulnya kelasnya reguler. Cuma ada sedikit yang agak membingungkan bagi kami. Kalau dari penjelasan yang disampaikan untuk yang sudah dipisahkan di kedinasan itu kan untuk yang militer ya. Benar begitu ya Ustazah ya? Ya, betul. Nah, kemudian kan ada sekolah kedinasan yang kita bisa bilang itu semi militer ya, seperti yang di Kemen Perhubungan atau yang di Migas atau yang lainnya, kan banyak juga yang di luar yang militer yang sifatnya seperti Akpol, AAD atau seperti itu. Nah, untuk bisa masuk mengikuti tes yang sekolah kedinasan yang non militer itu, apakah Ananda itu sekarang tetap ikut di kelas yang reguler ini atau bagaimana? Mungkin itu yang kami butuhkan ya penjelasannya. Kemudian kalau memang tetap harus di reguler, tentunya kan bagaimana untuk memfasilitasi jika ada minat dari Ananda untuk mengikuti sekolah yang itu, yang semi militer. Begitu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ziven. Kami menyediakan Ibu karena untuk tes yang STIS atau STAN dan sejenisnya ini fisik tidak terlalu yang seperti kemiliteran. Jadi nanti anak-anak juga dilatih fisiknya di semester 2. Untuk semester 1 ini kita bimbing materinya dulu, persiapan ujian tes tulisnya dulu. Untuk tes fisiknya nanti akan dipersiapkan di semester kedua, Ibu. Demikian, Ibu. Oh ya, terima kasih penjelasannya, Ustazah. Ya, sama-sama. nanti kami juga bisa support Ananda jika nanti berminat ke sana. Oh, nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan kembali? Nggih, Ustazah, tanya lagi nggih. Monggo. Ini misalnya untuk awal-awal gini kan anaknya masih belum yakin. Terus ternyata setelah pertengahan kok kepingin masuk ke dinasan. Sedangkan persiapan sudah dari awal, apakah itu bisa pindah secara begitu aja gitu lah? Enggak Ibu. Enggak. Mohon maaf Ibu untuk demi kesuksesan dan peluang memperbesar peluang anak-anak lolos nggih Bapak Ibu, mohon untuk sudah fix tidak pindah-pindah lagi, jadi harus sudah yakin dengan pilihannya, karena kalau kedinasan itu persiapannya lama Bapak Ibu, tidak dalam waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya jenengan atau putranya sudah mau kedinasan, silakan menghubungi walasnya dan harus sudah difikskan demi anak-anak, mempersiapkan anak-anak lebih matang, lebih memperbesar peluang agar diterima. Demikian Bu Arina. Terus ini waktunya yang paling cepat kapan dah? Untuk pendaftaran kedinasan bulan April Ibu. Enggak, maksudnya untuk persiapan dari SMA mulai dikelompokkan masing-masing gitu. Oh, ini sudah berjalan. Oh, berarti ya, kelasnya sudah dipisahkan. Nggih. Oh, gitu nggih. Jadi sudah nggak bisa pindah lagi nggih. Oke, monggo nanti konsultasi dengan walasnya. Walasnya akan meneruskan ke Ustazah BK-nya. Demikian itu. Mau tanya Ustazah. Oh, nggih, monggo. Bunda Najwa nggih. Iya, ini ayahnya yang mau nanya. Ustazah mau nanya kalau batasan nilai minimum mungkin ya untuk yang bisa ikut SNPTN sama UTBK itu berapa Ustazah? Oke, yang mengikuti SNMPTN adalah karena sekolah sudah terakreditasi A, maka jatahnya 40%, kuotanya 40% dari seluruh total siswa, Bapak. 40% IPS, 40% IPA. Terima kasih, Ustazah. Oh, nggih, sami-sami. Assalamualaikum, Ustazah. Salam, nggih, Ibu.
Saya wali santri dari Mikael Alvin. Ya. Mau menanyakan untuk terkait yang ke luar negeri itu pundi nggih Ustazah? Baik Ibu, untuk yang ke luar negeri sudah ada sosialisasinya sendiri dan sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu, insya Allah. Oh baik. Yang saya maksud ini kita menjaga tuh kalau misalnya mungkin tidak mudah atau gimana tidak masuk, itu solusinya masih bisa ya Ustazah ya untuk ikut tes ke perguruan lokal Indonesia sini ya Ustazah ya. Jadi mungkin kalau ini Ibu bisa melalui jalur program IUP, International Undergraduate Program. Baik Ustazah, terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Monggo Bapak Wahid. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi anak-anak kita dengan berbagai macam programnya tadi. Kemudian yang kedua, ini Ustazah, tadi disebutkan di situ ada yang program reguler, artinya universitas dan lain-lain, dan juga program kedinasan ya. Di situ ya. Nah, ini yang jadi yang pertanyaan saya gini, seandainya ini siswa ini memilih program reguler dan saat ini sudah mengikuti program reguler, tapi dia sendiri sebenarnya juga ingin masuk ke ke sekolah kedinasan. Kira-kira seperti apa, Ustazah? Iya, Bapak. Karena memang nanti kelasnya Contohnya dia juga ingin masuk di universitas atau di UNER, tapi dia juga ingin masuk di STAN. Ini kan sebenarnya kalau di luar program ini itu kan masih bisa sebenarnya. Nah, ini untuk dari Bumi Sholawat sendiri memfasilitasi ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih Bapak. Untuk periode semester 1, Ananda yang selain kedinasan militer ini mengikuti pembelajaran atau mengikuti bimbingan di kelas yang reguler untuk mempersiapkan tes tulisnya, Bapak. Nanti di semester 2 nanti anak-anak sudah dipisahkan. Jadi mohon karena memang kelasnya nanti akan dipisahkan, Bapak, mohon untuk difikskan ya, memilih yang mana. Biar anak-anak ini fokus dan memperbesar peluang diterima atau lolos ke jurusan yang diinginkan, Bapak. Demikian, Bapak. Iya, saya ngerti. Saya ngerti maksudnya. Artinya gini. Memang anak-anak ini difokuskan pada salah satu, mau kedinasan atau mau yang reguler ya. Universitas atau yang lain-lain. Tapi ada kan kadang-kadang kita juga tidak tahu peluang kita seperti apa, kan? Dan juga kenyataannya nanti seperti apa. Artinya kan ada juga kemungkinan anak ini tidak bisa masuk di universitas, sehingga dia juga ingin sebagai cadangannya itu bisa masuk atau bisa mengikuti tes di kedinasan. Nah, ini seperti apa? Paling tidak untuk pendaftaran seandainya katakanlah dia untuk program ini ikut di reguler, tapi dia ingin juga mendaftar di kedinasan. Ini mendaftarnya seperti apa? Apakah bisa difasilitasi sekolahan atau harus mendaftar sendiri? Baik Bapak, untuk semua pendaftaran ke jenjang perkuliahan selama Ananda masih berstatus siswa SMA Progresif Bumi Sholawat, maka pendaftarannya melalui sekolah. Panjenengan bisa membantu kami dengan biaya pendaftaran atau berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Kemudian untuk tadi misalnya pindah, ini anak-anak condongnya kemana Bapak? Condongnya kemana? Kalau misalnya ikut kelas kedinasan, kita fokus kedinasan dulu. Seandainya nanti ada
di tengah jalan. Nah, nanti pendaftaran, insya Allah pendaftaran waktu pendaftarannya berbeda. Nah, ini anak-anak masih bisa atau masih punya waktu karena jalur masuk PTN atau yang reguler itu banyak, Bapak. Jadi saran kami dengan kalau misalnya kedinasan, monggo ikut kelas kedinasan. Nanti kalau misalnya ada peluangnya meleset, bisa mengikuti kelas atau masuk jalur PTN yang reguler dengan jalur-jalur yang sudah ada. Karena banyak sekali Bapak jalur yang jadi masuk kuliah. Demikian Bapak Wahid. Ya. Oke, soalnya gini Ustazah, jujur aja, ini anak saya sendiri ya. Anak saya ini sebenarnya pengen masuk UB atau masuk UNER. Ya. Dan dia saat ini ikut di program reguler ini. Tapi dia juga tidak, dia juga sebenarnya juga pengen, kalau memang UNER UB ini tidak bisa diterima, dia pengen juga di kedinasan. Ini seperti apa? Bapak ngapunten, putus-putus, bisa diulang Bapak pertanyaannya? Ya, jadi gini Ustazah, anak saya sendiri ya, saya sampaikan, anak saya ini fokusnya inginnya memang masuk UNER atau masuk UB, ya. Nah, dan sekarang ikut program di perguruan tinggi ini. Tapi dia juga pengen sebenarnya masuk, kalau nanti ternyata SNMPTN-nya tidak bisa diterima di UB atau UNER, dia pengen bisa juga mendaftar di katakan kedinasan. Dalam hal ini anak saya pengennya ke STIS. Nah, ini seperti apa Ustazah? Oke, baik. Untuk pembimbingan di kedinasan, karena sekarang ini anak-anak yang STIS atau STAN itu masih kelasnya masih berbaur dengan anak reguler untuk mempersiapkan tes tulisnya. Nanti di semester 2 Bapak akan di voting ulang gitu nggih. Dia ingin masuk ke, kalau misalnya dia masuk ke kedinasan nanti akan ada bimbingan lebih lanjut. Monggo nanti bisa koordinasi dengan wali kelasnya Bapak Wahid nggih. Ya, oke deh. Terima kasih Ustazah. Oke, sami-sami. Ustazah, tanya lagi. Oke. Mau tanya lagi bisa Ustazah? Monggo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi bundanya Walid Zaki Ustazah. Oh, okay. Semisal begini Ustazah, kalau anak saya memang kepengennya jurusan yang itu gitu loh. Terus misalkan waktu SNMPTN kan dilakukan mulai awal ya. Kalau misalkan tidak keterima, terus karena memang dia kepengennya jurusan itu, kemudian yang ini kan yang dibicarakan lagi kan perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan perguruan tinggi swasta ada yang sudah buka gelombang 1, apa juga difasilitasi dari pihak sekolah Ustaz? Oke. Oke, Ibu, monggo kalau ingin mendaftar di mana silakan koordinasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas akan meneruskan ke guru BK. Jadi semua pendaftaran baik ke negeri, ke luar negeri atau ke swasta, sekolah akan memfasilitasi. Demikian Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum, monggo. Ya, saya Iping, wali santri dari Muhammad Farhan Mesfara Al-Bakir. Tadi saya sudah tanya nulis di ini di chat, tapi kok sepertinya belum dijawab-jawab. Karena mungkin banyak yang ini. Ya, itu di antara pertanyaan saya terus ditambahin ini Ustazah. Kalau misalnya anak ini sekarang kan jurusan MIPA, kemudian dia tertarik kalau misalnya jurusan ke IPS atau mungkin nantinya seperti apa misalnya? Iya. Apa istilahnya? Soshum ya? Atau apa itu ya? Okay. Dan sama pertanyaan yang di ini di chat saya mungkin bisa saya sebagian mungkin sudah dijawab, cuman yang SNMPTN itu peluangnya seperti apa? Tadi kan 40% MIPA, 40% IPS. Kemudian ini selain mereka yang ikut lomba-lomba olimpiade dan sebagainya, apakah yang tidak ikut tuh masih berpeluang misalnya ranking berapa kira-kira gitu, peringkat berapa di kelas seperti itu?
Itu aja Ustazah sama yang pertanyaan di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini guys, kedap nih. Siswa yang berpulang polos. Jadi tadi Bapak Ibu kita tahun ini lebih terbuka. Jadi panjenengan sedanten bisa melihat posisi Ananda di mana setiap bulannya. Karena tadi untuk kriteria pemeringkatan eligible SNMPTN, yang pertama adalah poin pelanggaran, sisa poin pelanggaran, yang kedua rapot, yang ketiga adalah hasil tryout, dan yang keempat adalah nilai tugas. Jadi Ananda sekalian meskipun belum atau tidak memiliki sertifikat juara masih bisa berpeluang mengikuti SNMPTN undangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu mohon diulang pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi kalau misalnya sekarang siswanya itu jurusan MIPA, lintas jurusan, kemudian ya lintas jurusan, itu seperti apa gitu langkahnya? Baik Ibu, untuk yang lintas jurusan, anak saintek ke sosum atau sosum ke saintek, sekolah tidak memfasilitasi bimbingan Ibu. Jadi anak-anak yang lintas jurusan akan belajar sendiri. Kami tidak menjadwalkan khusus atau membuat kelas khusus untuk yang lintas jurusan. Demikian Ibu. Ya, Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum. Oke, Bapak. Mau tanya Ustazah, ini untuk peringkingan senam PTN-nya itu kan 40% MIPA, 40% IPS. Untuk mengetahui peringkingan itu ada di berapa ranking berapa itu bisa diinfokan di grup kelas atau diinfokan ke anaknya masing-masing, mengingat kita orang tua kan juga kurang intent untuk komunikasi dengan anak-anak kecuali hari Sabtu pas acara telepon itu Ustaz. Terus yang kedua, untuk pemilihan jurusan di senam PTN atau UTBK, kita itu kan akan difasilitasi oleh sekolah Bumi Sholawat untuk pendaftarannya. Mungkin nanti bisa diinfokan ke para santri atau ke wali santri di grup. Misalkan mau milih fakultas A, satunya di UNIR, terus pilihan yang kedua di fakultas A tapi di UB. Apakah itu bisa dengan milih itu Ustaz? Itu mungkin bisa diinfokan ke anak atau ke wali santri di grup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi Bapak Ibu akan menerima laporan progres siswa termasuk peringkatnya berapa, posisinya anak-anak di ranking berapa di SNMPTN itu setiap bulan di minggu kedua. Jadi sampun khawatir nanti panjenengan sedanten bisa melihat posisi putra-putrinya ada di mana, di satu sekolah itu berada di mana, apakah masuk yang 40% atau tidak masuk, ini nanti setiap bulan akan dilaporkan Bapak Ibu. Namun untuk karena tryout yang di bulan Juli kemarin belum dilakukan tryout, karena memang materinya masih terlalu sedikit, maka nanti pelaporan selanjutnya untuk yang Juli Agustus akan disampaikan di bulan September minggu kedua. Panjenengan akan menerima laporan progres siswa di minggu kedua. Demikian Bapak Samsul. Ya, baik Ustazah. Oke. Ini saya menjawab pertanyaan di chat, G. Izin masuk, Ustazah. Oke, monggo Bapak. Oke. Pak siswa wali santri dari Latifah Quratul Baringgo. Ustazah mau tanya, untuk jalur masuk perguruan tinggi tadi kan banyak sekali. Yang saya tanyakan untuk jalur SNMPTN tadi kan 40%. Kalau diizinkan jumlah kelas 12 itu berapa? Kemudian 40%-nya nanti berapa, sehingga kita nanti akan bisa mengetahui dari progres ini yang diberikan setiap bulan dalam minggu kedua. Ini. Halo? Halo?
Halo. Bapak bisa diulang pertanyaannya, Bapak? Halo, Bapak. Oke. Baik, sambil menunggu Bapak. Bapak siapa tadi? Saya lupa. Ini saya menjawab pertanyaan yang di chat, nggih. Karena anak di pondok tidak intensif komunikasi dengan orang tua, bagaimana mereka daftar SNMPTN maupun nggih, tadi sudah dijawab, nggih. Ini ada pertanyaan dari Bu Ira. Seandainya saya memilih jurusan A, tetapi guru BK menyarankan anak saya mendaftar di jurusan B, sedangkan anak saya tidak berminat di jurusan B yang disarankan oleh guru BK tersebut, apakah anak saya tetap akan didaftarkan di jurusan B oleh pihak sekolah? Bapak Ibu, kami dan guru BK itu menyarankan jurusan dengan peluang agar siswa bisa lolos dan diterima di kampus negeri. Namun apabila terjadi keputusan terakhir untuk memilih jurusan tetap berada di tangan anak-anak dan wali santri. Jadi kami hanya mengarahkan dan menyarankan untuk jurusan akhir apa yang dipilih tetap kami fasilitasi dan keputusan terakhirnya ada di panjenengan sedanten. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ira. Berikutnya dari Bapak Ali Imron, konsultasi ke BK tentang jalur pilihan jurusan santri kemana ya, Kak? Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ke wali kelasnya dulu, disampaikan, nanti wali kelasnya akan diteruskan ke guru BK. Begitu prosedurnya Bapak Ali Imron. Kemudian ini dari wali santri Nada Almira, apakah ada kuota untuk seleksi SNMPTN ke Brawijaya Malang? Oke, untuk Brawijaya memang banyak anak-anak yang lolos ke Brawijaya, Bapak Ibu. Tetap ada insya Allah. Kemudian ini ada wali santri dari Rendika. Bagaimana peluang ke ITS dan bagaimana dengan penjaringan disesuaikan dengan bakat minat anak sesuai dengan kemampuan dan prestasi serta sertifikat yang sudah diraih. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kami wali kelas, guru BK ini akan serta guru pengajarnya nanti akan merekomendasikan atau menyarankan anak tersebut sesuai dengan kemampuannya kesehariannya. Jadi jangan khawatir, tetap meskipun kami sudah ini hanya bentuk saran, jadi keputusan terakhirnya memilih jurusan apa, nanti fix daftar di mana, itu hak prerogatif panjenengan sedanten. Tetap di ITS insya Allah peluangnya besar. Dari Bunda Walid, 40% itu peringkat dari nilai rata-rata tiap bulan. Nggih, Ibu, total dari tadi. Hasil dari 40% nilai poin, 20% nilai poin, 40% nilai rapot, 20% tugas, 20% hasil tryout. Apakah ada jalur penerimaan dari anak tahfidz? Iya, setiap tahun ada jalur-jalur khusus untuk anak-anak yang tahfidz. Demikian Bapak Ibu, yang di chat sudah saya jawab semua. Ada yang terlewat? Materi bisa di-share nanti Bu ya? Iya, nanti akan kami share. Oke, matur nuwun. Oke, sami-sami. Assalamualaikum Ustazah. Iya, monggo Ibu Sulis. Saya wali santri dari Nufrisal Akmal. Okay. Mau pilihan itu kan ada 3 perguruan tinggi yang tentunya satu bidang studi maksudnya. Jadi IT yang dipilih untuk si Nufrisal ini. Terus yang pertama itu di ITS, yang kedua
UPN, yang ketiga di UINSA. Apakah dari 3 jalur itu didaftarkan melalui sekolah atau gimana? Oke, Ibu, semua. Oke, baik. Jadi semua pendaftaran selama anak-anak masih berstatus siswa SMA Provinsi Miswawat akan difasilitasi oleh sekolah, Ibu. Oke. Kasih kalau gitu, apakah nantinya dari wali santri ini dikumpulkan dengan BK-nya atau gimana untuk konsultasi lebih lanjut? Oke, jadi nanti kalau diperlukan panjenengan akan dihubungi via telepon oleh guru BK dan wali kelasnya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Salam. Nggih, monggo Bapak Sunario. Ya Bunda, saya Sunario Bunda, ayah Muhammad Ilham Ramadhani. Ini kan masing-masing jurusan yang masuk seleksi perguruan tinggi. Misalkan katakanlah Rama masuk ITS ambil 2 jurusan, katakanlah jurusan teknik sipil sama jurusan perencanaan wilayah dan kota, bisa enggak Bunda? Oke. Jadi untuk yang ikut SNMPTN ini ada persyaratannya, tidak boleh lintas jalur ya. Jadi anak IPS harus mengambil jurusan IPS. Yang kedua, anak IPA harus ambil jurusan IPA. Jadi yang ikut SNMPTN yang undangan itu Bapak Ibu, ini tidak boleh lintas jurusan. Yang kedua, jika memilih 2 jurusan yang berbeda, ini salah satunya di kampus yang berbeda, ini harus berada di kota tempat sekolah itu berada. Jadi misalnya karena kami ada di wilayah Jawa Timur, jadi nanti kalau misalnya anak-anak memilih 2 universitas yang berbeda, maka salah satunya harus berada di wilayah Jawa Timur. Tetapi kalau satu kampus 2 jurusan ini bisa, Bapak. Saya Bunda. Saya tanyakan lagi Bunda. Saya tanyakan SNPTN 40%. Katakanlah anak Anda masuk jalur rapot. Dari dua-duanya ini jagani eleknya tidak bisa diterima. SNPTN tidak bisa terima. Apakah SBMPTN itu Bumi Salawat juga memfasilitasi Bunda? Oke, jadi anak-anak akan tetap mendapatkan bimbingan Bapak setelah SNMPTN. Jadi bimbingan akan berakhir sebelum UTBK. Jadi misalnya besok UTBK, hari ini masih ada bimbingan Bapak. Demikian Bapak. Sampai mengantarkan anak-anak tes UTBK. Bunda, halo Bunda, yang terakhir. Tolong pada SNMPTN kami wali santri diberitahu bulan apa dan SBMPTN bulan apa, biar kami bisa ancang-ancang gitu Bunda. Ancang-ancang. Bunda nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Tadi di slide sudah kami sampaikan kalau SNMPTN nanti pendaftarannya sekitar Januari hingga Februari 2023. Untuk yang SBMPTN UTBK itu akan berlangsung di Mei hingga Juni untuk pendaftarannya. Demikian Bapak. Ini ada pertanyaan di chat dari Rizky Amalia. Ibu Rizky Amalia. Akhir lepas dari pondok bulan apa nggih? Nah, ini biasanya bulan Juni Ibu. Apakah selama pendaftaran perguruan tinggi masih ada di pondok? Iya, jadi sebelum Juni anak-anak masih ada di pondok. Sebelum haflah, apa? Wisuda, sebelum wisuda. Anak-anak akan berada di pondok. Pertanyaan selanjutnya dari wali santri Salma. Dari apa, Mari? Apa ada pengarahan penjurusan? Lihat anak. Oke, jadi anak-anak nanti. Jadi anak-anak ini Bapak Ibu setiap hari itu ada jadwal untuk konsultasi dengan guru BK personal, face to face personal. Jadi nanti anak-anak akan
ditanya inginnya kemana, jurusannya apa, nanti akan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Mari cari apa? Kemudian untuk ini Bu Rizky, apakah boleh daftar SNMPTN sekaligus PMDK? Jika waktunya tidak bersamaan, Bapak Ibu dipersilahkan. Cari apa? Mari, monggo kerudungnya. Tanya Ustazah. Oh, nggih. Ini untuk setiap siswa itu dikasih kesempatan daftar ke perguruan tinggi itu berapa? Misalnya 2 perguruan tinggi, yang satu wilayah Jawa Timur, yang satu boleh di luar. Itu bagaimana itu untuk perincian lebih jelasnya gitu? Baik, ini di sini ada Ibu, ada guru BK yang join, mungkin bisa disampaikan oleh Ustazah Isna perihal bimbingan anak-anak selama dan pendaftaran ya, karena pendaftaran dan pembimbingan atau konsultasi jurusan ini melalui guru BK. Monggo Ustazah Isna bisa menyampaikan sedikit tentang program kelas 12. Izin bisa masuk Ustazah. Oke, Bapak. Pak Siswo, Wali Santri Latifah Quratul. Terkait dengan progresif yang diberikan setiap minggu kedua, Ustazah, perankingan khususnya. Apakah perankingan itu populasinya seluruh kelas 12 atau ini yang memilih ikut intensifnya untuk program reguler saja? Ini yang pertama. Yang kedua, jika ini siswa ini mengikuti masuk perguruan tinggi melalui jalur yaitu SNMPTN, yang jadwalnya itu adalah Februari, kalau tidak salah Januari Februari. Kemudian dalam pengumuman jalur itu siswa ini diterima. Kemudian dalam perjalanan berikutnya, yang namanya pikiran itu bersifat dinamis. Dia masih ada keinginan karena masih ada peluang untuk mengikuti yaitu di jalur sekolah kedinasan. Apakah ini diperbolehkan? Terima kasih, Ustazah. Baik, Bapak, terima kasih. Nanti Bapak Ibu Wali Santri akan diberikan surat apa? Ini nggih, harus kalau keterima SNMPTN ini wajib dimasuki Bapak, karena memang ini akan berpengaruh kepada angkatan selanjutnya untuk penerimaan jalur itu. Jadi kalau misalnya putranya panjenengan sudah keterima SNMPTN kemudian tidak dimasuki, maka nanti sekolah akan di blacklist untuk tahun selanjutnya. Jadi nanti akan ada ketentuan siswa yang bisa mengikuti SNMPTN. Jadi tidak diperkenankan Bapak untuk berpindah ke yang lain kalau memang dia mengikuti SNMPTN yang jalur undangan. Demikian Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, Ustazah Isna akan menyampaikan tentang kegiatan bimbingan dan konsultasi dengan BK. Kepada Ustazah Isna saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ustazah Isna selaku guru BK untuk kelas 12. Saya akan memberikan sedikit beberapa program untuk anak kelas 12. Untuk di tanggal 1 Juli kemarin memang kita sudah memberlakukan untuk konseling
satu persatu gitu nggih untuk anak-anak. Jadi beberapa kali ketika anak-anak sudah memberikan pilihannya kepada kita dan kita juga memberikan beberapa solusi atau mungkin yang terbaik yang mana, itu nanti bisa dikonsultasikan lagi ke wali santri atau ke orang tua masing-masing seperti itu. Nanti pun kalau misalnya tidak berkenan, kita akan melakukan bimbingan lagi, mungkin bukan dari anaknya juga, tapi dengan wali santrinya, seperti itu. Jadi mulai anak-anak yang memang sudah menentukan mana kedinasan, mana mau ke kedokteran atau mungkin ke jalur umum lainnya, itu kita tampung dulu dan kita akan melakukan konseling ulang kalaupun dia memberikan beberapa pilihan lagi seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Menanyakan Ustazah. Bisa diulang? Izin menanyakan Ustazah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Wali santri, beserta guru-guru dan BK di yang kami tanyakan adalah sebenarnya seluruh harapan dari wali santri semua putra-putranya diterima di perguruan tinggi dengan kemampuan dan ininya, dan kami mohon nanti informasi dari sekolah kepada wali santri mengenai perkembangan itu yang terjadi komunikasi dua orang, dan kami nanti mengetahui dan harus bersiap sebaiknya termasuk kita ini kan mungkin nanti kalaupun tidak diterima negeri di swasta, jadi semuanya bisa bersiap dengan segala konsekuensi yang sudah diberikan atau pilihan alternatif lain di negeri termasuk biayanya. Ustazah, demikian saja sebenarnya harapan kami baik buat anak-anak kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun khawatir kalau anak-anak mungkin belum ada kesempatan lolos di perguruan tinggi negeri. Nah, kita juga memberikan second plan, nantinya mungkin bisa di perguruan tinggi swasta. Nah, kita juga beberapa perguruan tinggi swasta juga banyak yang bekerja sama dengan kita. Jadi di Surabaya maupun di Malang, kalau di luar Jawa Timur kita masih belum ada belum ada kerjasama. Cuman kalau biasanya kalau ada alumni yang sudah di sana biasanya mengikuti. Jadi kalau sudah ada alumni yang di sana pasti adik kelas kalau misalnya di sana, kalau misalnya persyaratan yang juga mumpuni diterima. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, mudah-mudahan tahun ini lebih banyak yang keterima di negeri, baik SNMPTN ataupun PTN. Dan mengenai nanti mungkin dari pihak sekolah Bumi Pelawat bisa memfasilitasi kita juga. Kalaupun memang ada itu semua di SMPTN maupun SBMPTN tidak lolos, masih ada jalur-jalur mandiri dan lain sebagainya mengenai kriteria berapa dan kemudian nanti prosedurnya bagaimana, nanti bisa dibantu kami ini yang notabene pergerakan peraturan di pendidikan sangat dinamis saat ini gitu loh. Iya. Ngaten mawon Ustazah,
Jadi semoga nanti lebih banyak lagi ya dari anak kelas 12 tahun ini yang memang sudah berminat di perguruan tinggi negeri dan itu lolos banyak gitu ya. Karena tahun kemarin juga kita perlu evaluasi lagi untuk SNMPTN, kemudian SBMPTN berapa persen. Nah, semoga di tahun ini juga meningkat gitu progresnya. Seperti itu ya. Jin masuk Ustazah. Monggo. Jin, wali santri dari Latifah Proto Barilo, Ustazah. Terima kasih ini kesempatan yang diberikan pada saya terkait dengan peran guru BK dalam mengantar untuk studi kelanjutan siswa. Ini adalah sangat berpengaruh besar, Ustazah, sangat berpengaruh besar. Yang ingin saya mohonkan kepada Ustazah, barangkali nanti saya pribadi perlu untuk berkomunikasi dengan guru BK sebagai wali santri. Mohon ini diberikan kesempatan oleh guru BK nanti. Yang kedua, jurusan yang sudah dipilih oleh anak saya ini memang juga itu atas dasar nilai rapot yang sudah diperoleh di semester berikutnya. Kemudian juga itu atas dasar juga mungkin ini adalah saran dari guru dan wali kelas, mungkin guru BK juga. Setelah ini nanti dilakukan satu tryout ini, kemudian hasilnya tryout ini mengatakan ini seharusnya lebih cocok di jurusan ini. Nah, ini nanti kami mohon kepada guru BK pun ini juga untuk bisa menyampaikan ini kepada siswa sehingga nanti paling tidak jurusan yang akan dipilih itu akan lebih tepat sesuai dengan kemampuan dan prestasi ini yang diperoleh oleh siswa. Terima kasih, Ustazah. Oke, terima kasih. Untuk lebih lanjut mungkin nanti bisa ke wali kelasnya masing-masing, mungkin bisa konsultasi langsung dengan saya, monggo. Saya Ustazah Isna, mungkin nanti bisa bertanya nomornya dengan ini wali kelasnya, maaf. Nah, kalau misalnya laporan, tetap kita nanti memberikannya ke Ananda, kemudian ke panjenengan semuanya. Jadi dua-duanya akan kita kasih beberapa laporan. Kalaupun anaknya memang sudah memilih ini, kemudian tidak mumpuni untuk dinilainya, atau mungkin tidak mumpuni dengan kuotanya. Jadi nanti bukan hanya keinginannya mawon, jadi minatnya misalnya kemana, tapi tetap kita lihat peluang masuknya. Ketika kita contohnya kita masuk di kedokteran, tapi dari nilainya juga bagus. Nah, kalau misalnya kita lihat di UNER mawon, itu peluangnya memang 1% dari 3.000 pendaftar di SNMPTN. Nah, untuk yang seperti itu mungkin kita carikan opsi yang lain seperti itu. Mungkin tidak di UNER tapi di yang lain. Saya beberapa kali bilang ke anak-anak kalau misalnya harus bisa diarahkan. Kalau misalnya tidak bisa, keputusan kembali lagi ke jenengan sama Ananda, seperti itu. Terima kasih, Ustazah. Sami-sami. Mau tanya, Ustazah? Monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Gini Ustazah, ini cuma aja ya, sekedar tanya aja. Saya sudah lama tidak mengikuti perkembangan
perguruan tinggi ini. Cuman yang saya beberapa hari kemarin sempat diskusi dengan anak saya juga bahwa untuk memilih perguruan tinggi ini apakah memungkinkan lintas provinsi ya? Contoh kita di Jawa Timur, kemudian kita SNMPTN-nya kita ngambil di UGM atau di Undip atau bahkan mungkin di UI seperti itu. Dan itu kira-kira kemungkinan bisa diterimanya seberapa besar ya, gitu loh. Saya kira itu. Terima kasih. Sami-sami. Saya jawab. Jadi beberapa pengalaman dari kemarin itu dan persyaratan yang ada di LTMPT yang menaungi SNMPTN dan SBMPTN itu memang peraturannya pilihannya ada 2 PTN, 2 program studi. Nah, kalau misalnya memilih dengan kuota terbanyak atau peluang terbanyak memang yang harusnya berada di Jawa Timur karena sekolah kita berada di Jawa Timur itu peluang terbesar, tapi kalau misalnya dilihat dari data real LTMPT itu peluang masuknya untuk misalnya sekolah kita berada di Jawa Timur tapi memilihnya di UGM atau di ITB tetap peluangnya sangat kecil, kecuali kalau Ananda mempunyai sertifikat atau mungkin sertifikat organisasi itu juga banyak, terutama sertifikat yang pemenang lomba. Jadi kalau misalnya peserta itu tidak bisa disertakan seperti itu. Nah, kalau misalnya tetap ada keinginan keluar Jawa Timur, nah itu kita perlu konsultasi lagi. Sebetulnya kalau misalnya keluar Jawa Timur itu kemana? Seperti itu biasanya. Ngaten. Untuk pilihan SNMPTN-nya nanti satu program studi 2 universitas atau 2 program studi 1 universitas atau 2 program studi 2 universitas, apakah tiga-tiganya bisa dipilih semuanya? Atau mungkin hanya cuma satu program studi 2 universitas, atau bisa memilih 2 universitas tapi 1 program studi, mungkin seperti itu. Gimana Ustazah? Pilihannya? Untuk persyaratan dari LTMPT sendiri itu 2 kampus, 2 perguruan tinggi negeri dan 2 jurusan. Nah, kalau misalnya sekolah kita memang dari dari kakak tingkatnya kemarin itu memang melihat evaluasi dari tahun ke tahun bahwa kalau misalnya 1 PTN 2 jurusan itu lebih berpeluang seperti itu. Kalaupun Ananda memilih 2 PTN 2 jurusan itu kalau satu jurusan 2 universitas. Nah, itu juga boten apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Cuman nanti takutnya ketika ada seleksi dari pusat itu nanti ada yang pilihan kedua ini tidak mau dinomor 2-kan seperti itu. Jadi misalnya Ananda memilih di Airlangga, kemudian yang pilihan kedua berada di Winsa misalnya seperti itu. Sebenarnya untuk pilihannya sudah tepat, tidak masalah. Cuman kalau misalnya lihat peluang itu berpeluang di lihat jurusannya juga lihat jurusannya. Nah, kalau misalnya 2 kampus dengan jurusan yang sama tidak apa-apa. Cuman tidak ada, sekali lagi ini peraturan memang dari pusatnya sendiri dan ini juga trik untuk memilih pilihan studi lanjutnya. Jadi kalau bisa 1 PTN 2 jurusan. Kalau misalnya 2 PTN dengan 1 jurusan gimana nopo-nopo, cuman alangkah baiknya 1 PTN 2 jurusan karena tidak ada yang mau dinomor 2-kan untuk universitasnya seperti itu. Ya, soalnya jujur anak saya ini kayaknya pilihannya 1 jurusan 2 PTN. Rencananya. Mungkin nanti bisa ketemu dengan saya, Bapak. Saya juga belum paham untuk kelas apa, ngapunten.
Nanti mungkin bisa dengan saya. Karena gini ngapunten, tiap konsultasi itu bukan hanya dengan saya saja. Alhamdulillah kita mempunyai 4 guru BK, ngapunten 5 guru BK, dan itu tersebar dari beberapa kelas. Ada yang megang di kelas IPS dan IPA dan kedinasan juga, jadi nanti bisa disesuaikan. Nanti kalau misalnya mau dengan saya, tapi konsultasinya dengan Ustadz atau Ustadzah A misalnya kayak gitu, ya monggo, dengan saya juga enggak apa-apa, monggo. Gitu. Ya. Soalnya kita kemarin itu sempat diskusi Bu waktu liburan kemarin. Ya, sempat diskusi. Ya memang ada pilihan juga dua jurusan, 1 universitas, 2 jurusan 2 universitas. Kemarin pilihannya seperti itu. Nah, akhirnya kita keluarga ini mengerucut di 1 jurusan tapi 2 universitas, tapi semuanya di Jawa Timur semua gitu loh. Rencananya seperti itu. Kira-kira peluangnya seperti apa, Bu? Memang peluangnya sangat sedikit nggih, karena menurut pengalaman yang kemarin, anak yang memilih 2 PTN tapi 1 jurusan atau 2 jurusan sekalipun itu peluangnya sangat sedikit. Bisa jadi anaknya tidak rezekinya di situ, ngaten. Nah, berbeda dengan anak-anak yang mungkin 1 PTN dengan 2 jurusan itu memang sudah banyak yang lolos, ngaten. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah. Mungkin nanti kita komunikasi lagi. Rizky Amalia. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, pada seleksi untuk yang jalur prestasi itu kan ada SNMPTN, ada SPAN sama PMDK, nggih. Nah, itu apakah nanti siswa akan diarahkan memilih salah satu dari jenis seleksi itu, atau boleh mengikuti semua, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kan saya lihat ada waktunya SNMPTN mungkin yang lebih awal ya. Terus kuotanya apakah yang dimaksud 40% itu hanya untuk SNMPTN atau SPAN sama PMDK itu punya kuota sendiri? Terus yang kedua, apakah Bumi Sholawat ini juga punya kerjasama dengan universitas negeri yang mungkin akan menjadi prioritas atau salah satu penilaian peluang yang lebih tinggi masuk ke perguruan tersebut, misalnya ada universitas tinggi apa gitu yang memang itu sudah bekerja sama dengan Bumi Sholawat, sehingga mungkin kalau terkait dengan peluang mungkin bisa diarahkan ke sana, Ibu. Ngapunten, saya jawab dulu. Untuk pertanyaan pertama, memang di awal kelas ini ya, di kelas 12 memang kita munculkan untuk konsultasi per anak. Jadi kalau misalnya anaknya itu sudah punya pilihan, kita menyuruh untuk punya second plan sama planning ke depannya. Jadi misalnya ada SNMPTN, misalnya dia gagal mendapatkan kuota 40%. Nah, selanjutnya dia harus punya planning selanjutnya gitu. Kalau misalnya planning B itu memang tidak lolos juga, nah bisa di plan C. Nah, untuk plan A dan plan B dan plan C dan seterusnya itu semuanya kita serahkan ke anaknya. Kalau misalnya tidak mau diarahkan, biasanya gini, harus punya prioritas nggih. Kalau misalnya prioritasnya di SNMPTN, ya berarti tingkat belajarnya juga harus ditingkatkan, kemudian harus bisa berakhlak baik, karena tadi juga terkait dengan poin juga seperti itu nggih. Kemudian kalaupun persiapan
lainnya seperti sertifikat itu juga kita perlukan. Kalaupun sertifikatnya berada di rumah ataupun berada di pondok, nah itu segera dikumpulkan di sekolah melalui walas atau BK, itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk beberapa jalur, SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, dan lain-lain itu nantinya akan dilihat dulu proses laporannya. Kalau misalnya anaknya sudah masuk dalam ranking 40%, berarti anaknya bisa masuk bisa mengikuti mendaftar di SNMPTN. Nah, kalau misalnya dia tidak bergabung dalam 40% eligible, nah itu nanti anaknya otomatis bisa mengikuti SPAN PTKIN, SBMPTN, kemudian SNMPN atau PMDK Politeknik Negeri itu tadi. Jadi otomatis nggih. Jadi silakan memilih, Jadi kalaupun jenengan diskusi dengan putra-putrinya, monggo kalaupun sudah ada prioritas, nah itu harus punya planning B, planning C, dan lain-lain seperti itu, agar nanti bisa terarah dan sekolah juga bisa mempersiapkan persyaratannya dan membimbing, mendampingi untuk mendaftar di planning selanjutnya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ngapunten bisa diulang tadi nggih? Terkait ini apakah ada kerjasama khusus dengan universitas? Nah, untuk kerjasama di universitas negeri, itu memang kami tidak ada. Cuman biasanya kan kita ada outdoornya atau studi kampus, biasanya di kampus-kampus negeri ataupun swasta. Biasanya dari kampus negeri pun sudah mengatakan, kalaupun dari alumni satu sekolah, ada beberapa alumni yang ada di kampus tersebut, misalnya di UNER. Nah, itu nanti pasti mengikuti dan dilihat track record-nya alumni seperti apa. Kalau misalnya track record-nya alumni itu bagus dan di jurusan yang sama dengan putra-putri jenengan, itu biasanya mengikuti dan insya Allah juga ada peluang masuk seperti di jurusan dan universitas tersebut. Untuk yang tidak ada alumni di situ misalnya, kadang itu ada yang Ustazah saya mau ke Udayana, sedangkan di Udayana Bali itu masih ada alumni kita 2 orang. Nah, tapi jurusannya bukan jurusan itu, terus pundi. Nah, kalau misalnya seperti itu tidak apa-apa. Jadi melihat track record-nya dari IPK-nya berapa, kemudian akhlaknya di sana juga seperti apa, terus bagus apa tidak untuk skill, kemudian keaktifan dia berorganisasi di sana seperti apa. Jadi tetap alumni juga mengikuti ketika anaknya memilih di universitas negeri. Kalaupun di universitas swasta, insya Allah kita punya beberapa kerjasama. Kalau di Surabaya ada UNUSA, ada Ubaya, kemudian ada Universitas Ciputra, itu juga ada. Kalau di Malang itu ada Unisma. Seperti itu. Matur suwun, Ustazah. Sami-sami. Izin tanya lagi, Ustazah. Monggo. Terima kasih, Ustazah. Sebenarnya yang ini nanti memang ini persiapan untuk mohon kiranya nanti disampaikan ke kami juga kira-kira peluang yang Ustazah Isna tadi sebutkan, persentase terhadap universitas yang sudah ada. Jadi 1 banding berapa 3.000 atau 1% berapa persen tadi. Nah, terutama juga ke bagaimana dengan prodi-prodi baru dibuka oleh PTN yang ada. Gitu. Jadi kayak ITS dengan teknik kedokterannya. Karena itu bukan kedokterannya, tetapi karena di maintenance peralatan alat kesehatan dan kedokteran. Terus kemudian ada yang di UNER ada prodi baru AI dan robotnya.
Nah, bagaimana peluang-peluang itu disampaikan ke kami sehingga kami nanti akan lebih intens pada saat sambangan berkomunikasi lebih lanjut dengan Ananda, Enak sekali bisa memberikan satu motivasi dan mengetahui mau kemana dia. Selain dari guru BK mungkin kita bisa interaksi dan di situ nanti kita akan lebih lanjut juga berinteraksi dan dimohon dibuka ruang selebar-lebarnya konsultasi bagi wali santri melalui guru BK ataupun wali kelasnya mengenai yang sudah kita lakukan, minatnya di sini, sehingga kami kan lebih bahwa ternyata dengan orang tua ini, tetapi secara kemampuan di mana penilaian ranking itu ternyata di sekolah ini. Nah, supaya bisa ada titik temu. Ngaten harapan kami, Ustazah Isna, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Karena memang selain dari usaha dan upaya, SBMPTN itu juga ada faktor kebutuhan juga, rezeki juga gitu loh. Ngaten Ustazah Isna, ngapunten turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah nanti kita berikan ini apa namanya file, kalaupun nanti kalau kemarin tuh spreadsheet, jadi Ananda itu memilih apa itu dalam 3 tahun terakhir itu peluangnya seperti apa, Kalau misalnya dalam kategori sedang ataupun rendah, berarti anaknya belum mampu untuk bisa masuk di jurusan tersebut dan universitas tersebut. Nah, nanti pun di laporan bulanan atau laporan ini pembelajarannya anaknya itu nanti pasti bisa dilihat kalaupun dari awal dia sudah memilih jurusan apa itu mumpuni nopo mboten gitu. Jadi dilihat dari prospek kerja prospek belajarnya anak-anak. Kalau memang sesuai bisa diteruskan, kalau memang tidak sesuai alternatif lain itu bisa dicarikan tidak apa-apa jurusan yang sama, cuman di univ yang lain, mungkin seperti itu. Atau mungkin kalaupun tidak bisa dua-duanya, tidak bisa jurusan sama universitasnya, kita pasti melihat peluang yang lain. Dari jurusan seperti ini, manakah yang jurusan yang hampir mirip dengan jurusan yang Ananda pilih, kemudian atau mungkin alternatif lain bisa pindah jurusan. Seperti itu. Jadi jurusannya berbeda dengan pilihan yang lain atas laporan pembelajaran seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita buatkan ini informasi lanjut ketika nanti Ananda memilih apa dan peluangnya seperti apa, ngaten. Nggih, matur nuwun. Nambah Ustazah. Nambah sedikit saja. Ya. Bisa ya Nanda, bisa ya. Bisa. Mohon izin untuk nambah sedikit bisa, Ustazah? Nggih, monggo. Nggih. Ustazah, untuk penyampaian nanti hasil perkembangan atau progres anak. Yaitu apa itu hasil tryout dan sebagainya. Ini pada minggu kedua tersebut. Barangkali itu nanti juga bisa diagendakan, diberikan ruang untuk bisa komunikasi nanti ya seperti kegiatan hari ini untuk bisa ketemu dengan wali kelasnya barangkali yang terkait dengan penyampaian ini laporan siswa ini. Terima kasih, Ustazah. Ustazah. Nggih. Ustazah. Nggih. Sunara Ustazah. Nggih, ngapunten menyambung dari Pak Sinten wau nggih. Pak Siswa. Nggih. Ya. Insya Allah nanti kita informasikan kembali untuk pertemuan ataupun konsultasi lagi dengan wali santri dan guru BK. Mungkin bisa di grup nggih. Ya. Di grup wali santri. Nah, mangke insya Allah menginfokan mungkin ada jadwal atau pripun nanti bisa diinformasikan di grup tersebut.
Ngaten nggih. Terima kasih. Nggih. Ustazah. Nggih, monggo. Oh, ini yang terakhir saya mau tanya. Oh iya. Untuk masuk 40% SMPTN dari masing-masing jurusan dan untuk mempertajam kemauan dan kemampuan anak-anak, ini hanya usulan, hanya usulan ya, sekedar usulan. Misalkan usulan ini, misalkan jangan dimasukkan, jangan dikubis lah. Mohon ditambahkan jam pemberian materi untuk masing-masing jurusan, Ustazah. Kalau lebih ekstrimnya gini, ya dipucuti mana arah itu, biar lebih tajam lagi materinya, Ustaz. Ya, ngoten. Nggih, ngapunten nanti mungkin Ustazah Aulia yang bisa menjawab nggih untuk tambahan pembelajaran. Nggih, matur nuwun. Bunda Vina, nggih, monggo. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gini Ustazah, saya mau tanya yang masalah kedinasan. Saya Mama Dimas Al-Fakir. Ya. Ini kan rencana kan kemarin dia bilang saya pengen di akuaria. Saya juga bingung, akuaria ini apa? Akhirnya saya googling begini. Saya kasih second opinion. Begini sudah. Kalau begitu coba kedinasan dulu. Kalau memang sama-sama hitung-hitungan ya belajarnya. Ambil STAN atau STS statistiknya. Ya sih, ya sudah. Saya mau coba mah kalau begitu. Iya. Apakah itu nanti tetap dikawal dari awal sampai akhir seleksi Ustazah sama sekolah? Nggih. Ngapunten kalau boleh tahu kedinasannya apa nggih? Sudah masuk di kelas kedinasan apa dereng? STAN. Oh nggih, berarti sekarang sudah masuk saya di kelas. Suruh dia di STAN Ustazah. Oh nggih. Berarti masuk di kelas kedinasan nggih. Saya enggak tahu. Oh nggih. Nah, ya di Al-Bakir Mas Yan. Oh, masih di Al-Bakir, masih reguler. Berarti oh nggih. Nggih, nanti di semester 2 itu kami akan membagi kelas lagi nggih. Jadi itu penentuan fixnya Ananda mau kemana. Kalau misalnya sudah fix mau ke kedinasan, nanti masuk di kelas kedinasan. Kalau mau masuk di reguler, nanti bisa dilihat anaknya mau di teknik kah, atau mungkin di kesehatan, atau mungkin di di bidang ekonomi dan lain-lain. Seperti itu. Terus, Insya Allah mungkin bisa di... Kalau akuaria itu saja sebetulnya. Aktuaria itu ilmu resiko keuangan. Jadi lebih ke IPS sebenarnya, cuman rumpun pilihannya ada di IPA, ngaten. Jadi itu jurusannya anak IPA. Iya, dia kan di IPA atau sebenarnya. Iya. Ya, itu berhubungan dengan kalau misal di untuk bisa didaftar di kedinasan itu dilihat Ngapunten putus-putus. Iya, saya di Papua jadi nih, bingung juga. Oh, nggih, ngapunten. Nggih bisa diulang? Enggak, kalau untuk masuk di kedinasan, apakah dia harus di 10 besar? Oh, mboten. Jadi kalau misalnya masuk di kedinasan itu kita tiap minggu, insya Allah tiap minggu itu ada tryout ya. Jadi kalau misalnya tryoutnya bagus nanti berhubungan dengan TKP, psikotes, kemudian dan lain-lain materinya. Nah itu nanti ada seperti KKM gitu. Jadi kalau misalnya KKM-nya 75, tapi dia belum mumpuni 75, itu nanti ada remedi dan lain-lain. Nah kalau misalnya Ananda bisa mengikuti dengan baik, tryout-nya juga bagus, nanti kita konsultasi lagi apakah dia benar-benar mengikuti kedinasan dengan baik dan benar-benar memilih jurusan tersebut, ngaten. Kalau di STAN itu kan ada banyak nggih, ngapunten. Ada aset negara, ada bea cukai, terus kemudian pajak dan lain-lain. Nah itu memang harus dari sekarang dipilih mana yang kamu lebih prefer kemana. Siap Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten Bapak Ibu, kembali ke Ustazah Aulia nggih. Nanti mungkin bisa lebih lanjut mungkin lewat
wali kelas masing-masing. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya hampir habis, ini jam 12. Bila tidak ada yang ditanyakan kembali, kita akhiri pertemuan wali santri pada hari ini. Pertanyaan di chat masih belum ada yang kejawab. Oh, baik. Bagaimana jika ada beberapa siswa punya pilihan PTN dan jurusan yang sama dalam SNMPTN ini? Kalau ada yang memilih jurusan yang sama, kami akan arahkan, karena memang ini berkompetisi dengan saudara sendiri, dengan sesama siswa progresif, jadi nanti akan kami arahkan entah pindah jurusan atau pindah PTN, karena yang nilainya lebih rendah akan kalah dengan nilai temannya yang lebih tinggi. Jadi nanti akan diarahkan oleh guru BK dan wali kelas. Pertanyaan selanjutnya, untuk pilihan SNMPTN boleh pilihannya fakultas yang sama beda universitas, tadi udah dijawab nggih. Iya. Nggih, peluang untuk masuk eligible tadi nggih sampun sudah kami sampaikan. Ini yang kami ranking untuk sementara adalah yang SNMPTN, yang kalau yang SPAN PTKIN ini kami tidak membuat rankingan eligible-nya. Karena memang peminat di SPAN PTKIN ini sangat sedikit, jadi monggo Bapak Ibu kalau berminat masuk ke jurusan PTKIN bisa mendaftar SPAN PTKIN, jadi tidak perlu masuk eligible, karena yang eligible ini rebutan, kuotanya rebutan, jadi makanya kami membuat kriteria seperti itu. Tidak perlu berkecil hati walaupun rankingnya di bawah 10, di atas 10, karena tadi presentase dan seterusnya, tadi ada 4 poin yang akan kami perhatikan untuk siswa-siswa yang bisa mengikuti SNMPTN. Mohon diadakan tes psikologi, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Mohon maaf, terputus. Wah, chatnya hilang semua. Jumlah santri jurusan IPA sekitar 312, Ibu. Apa ada sesi konsultasi dengan mengundang wali santri dan anak secara bersamaan? Nah, ini bisa, kalau dibutuhkan bisa jenengan chat wali kelas dan guru BK ketika ada sesi konsultasi. Demikian Bapak Ibu, di chat sudah kami jawab. Untuk pertanyaan dan hal-hal yang kurang jelas lainnya bisa disampaikan ke wali kelas atau disampaikan di grup. Demikian, saya menyampaikan salam dari kepala sekolah. Mohon maaf karena ada rapat dengan dalam, jadi belum bisa bergabung pada hari ini. Saya sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon izin Bapak Ibu untuk menutup link Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.